Tuh, itu ditulis kartu micin booster namanya. Nah ini kayaknya kita tutupi ya. Ini tanggalnya 19 bulan Februari 2022. Ini data micinnya. Coba kita besarkan. Nah ini besarnya. Ya, ada para vaksinator. Kita coba besarkan lagi. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget nyanyi-nyanyi bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau gak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, di cuaca yang kurang bersahabat ini ya, tingkat polusi udara. Tapi terakhir Jakarta masih baik ya. Ya malam ini gue lupa nih, tapi udahlah gue buat aja. Tapi insya Allah di daerah-daerah ya. Nih, kalian jangan lupa bikin infused water. Gue harus ingetin tuh. Lemon, dikasih air, terus diminum. Diiris-iris gitu aja, minum. Dikit-dikit minumnya, jangan dibuat mandi. Nah itu bisa membantu kita untuk meningkatkan imunitas, dan tenggorokan gak enak itu juga jadi bagus insya Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kita jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan insya Allah segera sehat. Dan yang sehat mudah-mudahan Allah jaga jadi sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita masuk ke konten kita kali ini adalah tentang kadaluarsa ya, expired date. Micin nih nggak expired aja, kalau masuk ke tubuh yang memang nggak bisa nerima itu bahaya. Ya sudah banyak kan ya kita ngelihat, makanya kita anti mandatorinya karena screeningnya ya, kayak konten-konten gue sebelumnya ya. Ini ternyata pernah gue angkat juga masalah micin expired ini, dan ini alhamdulillah ada berita ya. Caimin ini Muhaimin Iskandar namanya ya beliau ya, kalau nggak salah. Itu memperhatikan juga akhirnya masalah micin ini. 1,1 juta micin copet 19 kedaluarsa. Caimin minta Kemenkes evaluasi. Giliran toko nasional aja ya diangkat, kita udah teriak-teriak begini. Gak ada, tapi gak apa-apa deh, siapa aja, mau siapa aja dah, yang penting bisa membantu kita stop mandatori. Gue gak peduli mau siapa yang maju atau apa, ya terserah deh ya, yang penting bisa seperjuangan untuk stop mandatori. Itu penting banget. Ya, kita baca dulu beritanya Caimin nih. Oke, ini dari merdeka.com. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Caimin
Sapaan Muhaimin menyoroti temuan 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 belum terpakai sudah kedaluarsa. Antara kok gue perlu air imun ini kayaknya. Kemarin kemana Caimin? Kita teriak-teriak Caimin masalah micin ini. Apa perlu kita suratin Caimin nih? Saya berharap ada evaluasi menyeluruh soal micin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat loh, masih banyak warga yang belum bisa micinisasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa, kata Caimin dalam keterangannya. Caimin jangan juga kenapa harus mandatori sih ya? Yang gue bingung itu kenapa harus mandatori itu lah. Kenapa harus mandatori? Alasannya apa mandatori itu? Nggak masuk di akal gitu. Loh, ini penularannya bahaya, ini bahaya, adu data. Jangan ngomong bahaya-bahaya, tapi dengan narasi yang monolog gitu loh. Nih, enggak terlalu bahaya. Sudah banyak juga ilmuwan dokter yang menyampaikan pendapat bahwasannya penyebab kematiannya itu lebih banyak karena penyakit penyerta atau komorbid. Dari awal udah pernah gue bilang tuh waktu gue podcast sama dokter Ciko dan dokter Timbul. Ada tuh. Yang gue heran itu kok harus dimandatorikan itu. Maksa banget, kenapa sih? Dia ingin Kemenkes turun mengecek daerah-daerah yang memiliki micin COVID-19 kadaluarsa atau mendekati masa kadaluarsa. Saya ingatkan agar micin diindikasikan akan kadaluarsa terus dipelototi, dan yang sudah kadaluarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah, tegas dia. Iya, selain itu Pak Caimin, saya berharap Caimin juga menyoroti cek satu-satu berapa banyak korban akibat micin yang diakibatkan oleh kebijakan memandatorikan micin. Nah itu masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status micinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan, imbuh Caimin. Nih, ada permintaan dari Caimin begitu kan ya? Benar ya? Nih, ada masyarakat proaktif yang akhirnya mengirim fotonya kepada kami, tapi namanya kami samarkan. Ini fotonya. Tuh, itu ditulis kartu micin booster namanya. Nah ini kayaknya kita tutupi ya. Ini tanggalnya 19 bulan Februari 2022. Ini data micinnya. Coba kita besarkan. Nah ini besarnya. Ya, ada para vaksinator. Kita coba besarkan lagi. Thread kita tarik ke sini. Kalian lihat itu jenis vaksin booster AstraZeneca dalam kurung AZ NM0004 ED 02 garis minus 2022 disuntikan tanggal 19 bulan 2. Expired date-nya tuh lu lihat sendiri ya, di atas para vaksinator itu expired date-nya bulan 2. Apakah sengaja disuntikan untuk menghabiskan micin walaupun sudah expired? Dan apa efeknya? Ini Kemenkes gimana? Halo Kemenkes, sehat? Ini masyarakat proaktif Pak. Kadang-kadang masyarakat lebih percaya sama YouTuber daripada sama nakes. Kenapa? Nakes ada yang judes ya? Nanti kita angkat itu, nakes di mana itu? Kita mau angkat itu. Ya, tapi ini nih masalah itu. Masalah masyarakat proaktif. Ini gimana keadaan ini? Ini Caimin ya, buat Caimin dan khususnya buat Caimin nih sebagai ketua DPR RI ya. Ayo Caimin diskusi dengan rakyat yuk. Atau kita mungkin harus surati Caimin kali ya. Ya, kita curhati deh masalah micin ini. Mandatori ini nggak sehat sudah. Nggak sehat, udah banyak tuh korban. Tadi sebelum konten gue yang ini, korban terpaksa micin padahal udah beberapa kali menghindar karena dia punya penyakit autoimun
Tapi terpaksa, kata dokternya nggak apa-apa. Setelah sakit, setelah ada efeknya, jadi kami memperhatikan kebijakan ini. DPR, ayo dong bersuara. DPR jangan cuma minta masyarakat proaktif. Saya bukan lagi proaktif saya, Pak. Saya proaktif sampai ngegemesin kali ya. Aduh. Ya, jadi gitu ya. Gua sampai bingung mau ngomong apa. Mudah-mudahan aja anggota dewan kita itu mau mendengarkan rakyat gitu. Jangan cuma mendengarkan instansi pemerintah atau pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan. Rakyat. Ini khusus untuk Caimin dah gue dan seluruh anggota DPR RI. Ya, panggil kami Pak, undang kami lah. Itu Kemenkes nggak berani juga kita mintain data. Ini ternyata ada yang dikhawatirkan kadaluarsa. Nggak kadaluarsa aja. Nggak kadaluarsa, itu bisa berakibat negatif, apalagi kadaluarsa. Nih, gue ulangi lagi ya, nih videonya nih fotonya nih, no, tanggal vaksinasi 19 bulan 2 2022, jenis vaksin booster AstraZeneca dalam kurung AZ NM 0004 ED bulan 2 tahun 2022. Nah, disikat pas expired date itu kalau ada apa-apa gimana? Dah gitu aja gue. Tolong diperhatikan ya. Sebarkan video ini, share video ini, share. Ini udah nggak bener. Kebijakan mandatori ini udah makin nggak bener. Yang korban siapa ya? Rakyat lagi nanti ujung-ujungnya. Ya di share, ya komentar yang baik di bawah. Dan buat kalian semuanya, tolong kalau mau nonton video gue, tonton semuanya yang lain juga. Ya, dan kalian boleh download video ini, kalian mau re-upload di apapun media kalian silahkan, atau mau kalian kumpulin, ya boleh. Dan apa yang gue tampilkan di sini itu gue tanggung jawab dunia akhirat. Dan artinya apa ya? Gue menampilkan segala sesuatunya sesuai dengan data dan fakta dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita tidak melanggar hukum. Jadi silakan yang mau download, mau share, ya mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Gue minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan aja DPR RI khususnya Caimin mau mendengarkan rakyat. Jangan cuma perhatian begitu kan, katanya Caimin masyarakat proaktif. Ayo Caimin, ini kita mau proaktif. Mudah-mudahan kita mungkin akan memikirkan surat kirim ke Caimin kali ya. Mudah-mudahan ada tahu caranya gimana kirim surat ke DPR RI ini kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Oke, gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir sadis loh. Yang udah kadaluarsa dikasih. Wih.